billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Subhanallah, Allah telah memberikan penjelasan dalam Quran ini. Dalam surat Al-Qamar beberapa kali Allah mengulang. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk siapa saja. Baik ada orang yang belajar Al-Quran sejak dia kecil, ada orang yang belajar Al-Quran mungkin sejak menginjak dewasa, tapi bahkan ada juga orang yang belajar Al-Quran di saat dia sudah tua. Allah akan memberikan kemudahan kepada siapapun yang mau mempelajari Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Dan di saat kemudian Allah memberikan kemudahan itu, Allah akan memberikan jalan dengan cara apapun, maka dia akan bisa belajar Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran satu demi satu, maka semua 30 juz akan bisa menjadi hafal. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin dengan tebalnya Quran ini bisa dihafal secara logika, tapi Allah memberikan kemudahan, maka banyak sekali di dunia ini orang yang menghafal Al-Quran dengan begitu mudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari pertemuannya dengan seorang imam masjid di suatu tempat, saat Muhammad Zaini Rahmanuddin melakukan sholat selepas bekerja sebagai pekerja bangunan di Bilangan, Jakarta, terjadilah perkenalan di antara mereka. Saya dilahirkan dari satu keluarga yang notabene ini adalah keluarga yang biasa dalam agama, biasa dalam kekayaan biasa, ya seperti orang-orang kebanyakan, bahwa lahir di daerah yang biasa, kemudian keluarga yang biasa, agama juga pemahaman-pemahaman yang biasa. Lahir di sebuah desa di wilayah Jawa Timur, tepatnya daerah Nganjuk, dari keluarga yang biasa-biasa saja, pemahaman agama keluarga yang biasa-biasa saja. Sekolah di sekolah umum, bukan sekolah agama, apalagi pesantren. Saya kuliah di perguruan ilmu Al-Quran, tapi ya itu nggak sampai lulus. Oh, kampusnya di mana Pak Ustaz? Di Ciputat, Mas. Semua orang tahu kok, Mas. Kenapa? Pengen di sana ya. Emang bisa ya Pak Ustaz? Nah, saya alhamdulillah sekalipun memang dengan bekal dari kampung, menulis Arab juga ala kadarnya, membaca Al-Quran juga ala kadarnya, tetapi nggak tahu kenapa pertimbangannya seorang yang alumni dari sekolah teknik kok bisa diterima di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Kalau perguruan tinggi Islam mungkin, tetapi ini perguruan tinggi ilmu Al-Quran yang notabene waktu itu semua yang masuk ke situ harus siap menghafal Al-Quran 30 juz dan dites. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dari situlah saya menginginkan bahwa kemudian hari kelak dewasa di kehidupan selanjutnya adalah bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kalau bisa juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Informasi yang didapat dari seorang imam masjid tentang perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta menjadi inspirasi bagi Muhammad Zaini Rahmanuddin untuk mencoba mendaftarkan di perguruan tersebut. Atas izin Allah SWT, beliau diterima dan akhirnya Muhammad Zaini Rahmanuddin menyelesaikan kuliahnya walau dengan segala liku-liku dan perjuangannya, dan akhirnya menyandang predikat Al-Hafiz atau penghafal Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa maukah di antara kalian menjadi keluarganya Allah, lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum, siapakah mereka keluarganya Allah? Apakah Allah punya keluarga? Ternyata kata Rasulullah SAW, keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Pada seorang penghafal Al-Quran, predikat yang tidak mempunyai prospek atau masa depan yang baik dibanding dengan penguasaan disiplin ilmu yang lain seperti sarjana teknik,
sarjana ekonomi, sarjana kesehatan, dan lain sebagainya. Setelah wisuda nanti, yang pertama kali mau aku lakukan adalah ngelamar kamu, Ros. Kamu setuju kan? Iya mas, tapi gimana nanti aja ya mas? Aku itu sudah yakin, seyakin-yakinnya sama kamu, kalau kamu itu adalah jodoh terbaik yang aku temukan. Dan sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi mas, masih banyak kok wanita yang jauh lebih baik daripada aku. Enggak, Ros, enggak. Perjalanan aku mencari jodoh itu sudah cukup panjang. Ya. Dan aku yakin kamu itu adalah wanita terbaik yang sudah aku temukan untuk menjadi jodoh aku. Ya, kamu setuju kan? Dang! Mas? Iya. Kenalin, ini Dadang, calon suami aku. Calon suami? Dadang, saya ini. Mas, maaf ya, Ros duluan ya. Nah, inilah Allah takdirkan. Kenapa? Mungkin juga karena dia melihat bahwa orang yang berprofesi atau dia yang menjadi penghafal Al-Quran itu masa depannya adalah madesu. Apa madesu itu? Dia masa depan suram. Suram dia. Nah, akhirnya apa? Saya tetap tidak berputus asa. Saya mencari pendamping dan mencari lagi. Ustadz Haji Muhammad Zaini Rahmanuddin SQ telah menunjukkan, telah membuktikan bahwa Allah telah memberikan kemudahan kepadanya. Latar belakang pendidikan dari teknik, bahkan beliau bekerja pernah menjadi seorang tukang bangunan pun, ternyata Allah bisa memberikan kemudahan. Dan juga beliau bukan belajar Al-Quran dari pesantren. Motivasinya di saat kemudian beliau ketemu dengan orang penghafal Al-Quran, seorang yang penghafal Al-Quran, maka kemudian tertarik dan kemudian belajar. Dan ternyata Allah juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan itu kepada kita. Ustadz Zaini adalah sosok pribadi yang menurut pribadi saya adalah sosok yang baik. Beliau sangat perhatian dengan pendidikan, ya, terutama pendidikan Al-Quran. Karena beliau sendiri adalah seorang hafidh. Beliau juga pernah menerangkan kepada saya bahwa sebaik-baik manusia itu yang mengajarkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Pendalaman ilmu agama di pesantren atau kampus Al-Quran tidaklah sembarang keinginan hati. Banyak sekali kegiatan di pesantren atau kampus Al-Quran yang harus diikuti. Misalnya, ada membaca Al-Quran, marawis, olahraga, dan lain sebagainya. Sampai pada suatu ketika, beliau diperkenalkan oleh kawannya terhadap seorang wanita. Lain, saya dikenalkan oleh teman saya dengan orang Betawi, keluarga besar Betawi di daerah Radio Dalam. Lantas saya berkenalan, tapi apa yang terjadi? Pada yang tercinta Fatimah, aduan Zaini. Ron, aku nitip surat buat Fatimah ya. Soalnya aku lagi nggak punya uang buat beli perangkok. Oke, surat yang keberapa ini? Udah nggak terhitung berapa jumlahnya. Yang pasti udah 50 surat lebih. Dan alhamdulillah
nggak ada satupun yang dibalas. Bertaruh kenalan, mungkin ada gesekan gosokan dari sana dan sini. Siapakah calon menantu yang akan meminang ini? Ternyata saya seorang seorang qori, seorang pembaca Al-Quran, seorang alumni dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ada gesekan-gesekan itu sehingga keluar sebuah alasan yang hampir-hampir menolak. Kenapa? Paling-paling kalau punya mantu sarjana ilmu Al-Quran, paling-paling kalau nggak menjadi tukang pemukul beduk, biasanya jadi tukang gali kubur. Nah inilah. Ini nih, Mas Jenny ya. Umi mau ke dalam dulu, ya? Iya, Umi silakan. Iya, makasih. Ini minum, Mas. Iya, terima kasih. Kebetulan saya lagi haus banget. Apa mau Fatimah ambilin air dingin? Oh, enggak kok, tadi cuma bercanda aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cang. Buplek banget lu berdua. Udah kayak anggota DPR negeri apa? Cang apaan sih? Kenalin, teman Fatime. Jadi, Cang. Abdullah bin Haji Somad, encangnya Fatime. Iya. Abe lu ada? Mbak Besi lagi pergi, Cang. Tapi kalau Umi ada di dalam. Itu dia kebiasaan abe lu. Ngayang mulu, udah kayak bajing. Udah, lu ngobrol berdua, jangan nganteng, jangan berantem, Awas lo, gua mau ketemu sama Umi lu, Ini, kalau yang bener dong, yang rapi. Biasa aneh. Abang, dirian aja nih bang, kok mana? Diajak. Empol ditanyain. Empol itu kebanyakan urusan, ribet. Lagi lu mana? Gua ada perlu. Katanya sih ke Kuitang bang, ada perlu tuh sama Habib Hussein. Laki lu kebanyakan urusan. Anak laki di depan tuh pacar si Fatimah. Ya gitu deh bang, dia itu tamatan perguruan ilmu Al-Quran, hafal 30 juz bang. Pan abang tahu, ayah pengen banget bang punya menantu kiai. Kali-kali aja tuh jodohnya Fatime bang. Lu pendek pikiran lu. Cari mantu itu jangan ngasal. Lihat yang berabat, berebet, bobotnya bagus. Tukang insinyur kek, tukang dokter kek, apa tukang bank kayak begitu. Jangan tukang hafal Al-Quran. Itu juga bagus bang. Anak lu mau dikasih makan apa? Paling banter jatuhnya jadi tukang pukulin beduk, merbot, tukang gali kubur, mangkal dah tuh, di sono. Di kuburan karet, mangkal terus kejedong. Mau lu anak lu begitu? Bangetan banget kalau hina orang. Lo gaya. Masa cari mantu cuma tukang mukulin beduk? Mending mukul drum, jadi anak band. Anak band bang, anak band. Bodo amat dah, mau band, urusan lu dah. Manusia sampai sebegitu jauhnya memberikan penghormatan. Tapi apa yang terjadi? Biarkan saja seperti itu. Saya bisa meyakinkan bahwa orang yang baik di sisi Allah, Allah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah manapun yang tidak bisa diduga kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Enak aja guna-gunain kamu. Orang kenal dukun aja enggak. Tapi kan aneh, Mas. Mas Zaini selama ini aku cuekin terus. Tapi belakangan ini aku selalu aja bayangin Mas Zaini. Apa coba namanya kalau nggak diguna-guna? Ayo. Diguna-gunain sih enggak. Aku itu cuma ngadu aja sama Allah supaya kamu itu jadi jodohku, jadi pendamping hidupku. Mau kan? Seorang penghafal Al-Quran meyakini jaminan hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Sang Khalik, penguasa tunggal alam semesta, yaitu Kalau Allah aku mau jadi Subhanahu wa istrinya, Ta'ala. Mas, apa Mas sanggup biayain hidup aku dan juga biaya kuliah aku? Sanggup? Kenapa enggak? Dengan apa, Mas? Mas kerja aja belum kan? Percayakan aja sama janji Allah. Allah itu mencukupi segala kebutuhan dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Janji Allah itu pasti, datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka terbukti. Beberapa kali umroh ke Tanah Suci, menjalankan ibadah haji dengan keluarganya, menjadi imam Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia, dan sekaligus secara formal menjadi pegawai Bank Indonesia. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi, betul. Saya untuk ibadah umroh, ibadah haji 2 minggu yang lalu saya baru ibadah umroh, itu free, gratis semuanya. Ya itu tadi, biayanya dari mana? Allah yang maha mengatur. Ada yang menggerakkan orang, ini duit kasihin sama saya. Itu tidak lama kemudian ibadah haji, ya free juga, caranya lain. Dari sini saya menjadi pembimbing. 2 minggu yang lalu juga begitu, menjadi pembimbing lagi. Nanti untuk Desember insya Allah lagi. Yang sudah daftar lagi saya nanti untuk bulan Februari juga umroh lagi sama istri saya. Nanti 2017 insya Allah saya ibadah haji lagi sama istri saya. Di tengah perjalanan 99 sampai 2021 saya masih ngajar, banyak ngajar itu di mana-mana. Lantas mungkin 2001 ini masjid ini jadi. Nah, satu di antara murid saya adalah pegawai Bank Indonesia. Itu memberikan Ustadz kalau mau itu aja jadi imam BI. Gimana caranya? Ya sudahlah, pokok saya kasih surat aja gitu, dikasih surat rekomendasi. Singkat cerita saya diterima untuk sekalian menjadi imam tetap di Masjid BI ini. Saya mulai dari 2001 akhir sampai sekarang itu ya kurang lebih hampir 12 atau 11 tahun lah di Masjid BI. Ikhtiar yang dilakukan oleh Ustadz Haji Muhammad Zaini Rahmanuddin SQ telah membuktikan bahwa Allah telah memberikan kemudahan kepada siapapun yang ingin mempelajari dan juga menghafal Al-Quran. Subhanallah. Atas izin Allah, dari latar belakang yang tidak dari pesantren, beliau bisa belajar Al-Quran. Bahkan dia tidak belajar dari kecil, beliau belajar sejak dewasa. Dan bahkan beliau pernah menjadi seorang tukang bangunan. Tapi kegigihannya untuk bisa belajar dan menghafalkan Al-Quran ternyata telah dibuktikan. Dan Allah telah membuktikan ayat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah memberikan kemudahan kepada siapapun yang mau mengambil pelajaran. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setebal begini bisa dihafal. Subhanallah. Mungkin kalau buku agak sulit kita menghafal, tapi di saat Al-Quran yang kita baca dan kemudian kita hafal, kemudian Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan memberikan jalan yang terbaik untuk bisa kita hafal Al-Quran ini. Bahkan subhanallah, Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran ini. Di saat kita mau sungguh-sungguh, niat kita benar, niat kita tulus, kemudian kita ikhtiar.